cewek lu cantik. Terus kemarin 3 cewek yang lu kenalin ke gue itu siapa? Gue tabok lu, Al. Hahaha, gue duluan ya bre. Iya. Sekali lagi, makasih Al, lu udah mau bantuin kita. Yang tadi dia omongin itu benar, Kak. Percaya aja lagi lu sama dia. Enggak, dia mah suka bercanda. Kamu nggak apa-apa? Iya, aku nggak apa-apa, Kak. Dance, makasih ya, lu udah bantuin gua tadi. Untung ada lu. Iya bang. Kenapa sayang? Boleh abang minta tolong? Iya. Kalau boleh, abang minta nomornya Dela. Ada sesuatu yang pengen abang jelasin soal tadi siang. Kamu punya kan? Bang, aku pengen ngomong sama abang. Apa abang gak mikirin perasaan Kak Dance? Aku tuh gak enak tau bang sama dia. Apa maksudmu? Abang suka kan sama Dela? Abang harus tahu bang, Dela itu mantannya Kak Dance. Kak Dance itu pacar aku. Apa jadinya kalau nanti beneran abang sama Dela? Aku gak bisa bayangin gimana hancurnya perasaan Kak Dance. Sakit banget bang. Meskipun Caca yakin kalau Kak Dance sudah gak ada perasaan lagi sama Dela, tapi rasa sakit itu pasti ada. Cuma Kak Dance sadar diri, abang siapanya Caca. Gak mungkin Kak Dance terang-terangan ngomong kalau dia itu sakit hati sama abang. Begitu juga sama aku. Kak Dance satu-satunya orang yang paling pandai menyembunyikan luka. Meskipun dia gak pernah ngomong apa-apa sama Caca, tapi aku tahu gimana beratnya posisi dia di situasi ini. Asal abang tahu, Kak Dance sudah banyak berjasa sama keluarga kita. Abang pikirin itu bang. Caca mohon jauhi Dela. Demi Caca, bukan Caca mau ikut campur soal ini. Ini urusan hati bang. Aku bisa ngerasain apa yang Kak Dance rasain. Gak gampang jadi Kak Dance. Gak gampang jadi orang yang selalu berpura-pura kuat depan orang banyak. Caca mohon bang, aku gak mau kehilangan dia. Aku sayang sama Kak Dance. Aku juga sayang sama abang. Aku gak mau kalian berdua punya masalah hanya karena ikatan cinta yang salah. Abang lebih mengenal siapa Dance lebih dulu daripada abang mengenalmu. Abang tahu jalan mana yang mesti abang pilih. Abang mohon sama kamu, jangan ikut campur soal ini. Kalau harus Dance yang jadi sumber masalah ini, abang tidak peduli. Kalau abang harus berhadapan lagi sama dia. Kamu gak tahu apa-apa, dan abang bukan anak kecil seperti kamu. Aku memang gak sedewasa abang, tapi abang gak sedewasa Kak Dance. Kalau abang berani nyakitin Kak Dance, itu sama saja abang nyakitin aku. Kalau abang berani sentuh Kak Dance, Caca orang pertama yang paling gak terima. Asal abang tahu, aku lebih rela kehilangan abang daripada aku harus kehilangan Kak Dance. Tahu apa abang soal Kak Dance? Satu yang harus abang tahu, aku lebih mengenal siapa Kak Dance lebih dulu daripada aku mengenal abang. Maaf, bukannya Caca mau kurang ajar sama abang, tapi perkataan abang itu menyakitiku, juga perasaan Kak Dance. Caca benci sama abang. Kenapa jadi begini?
Beraninya Caca bicara seperti itu di hadapanku. Aku semakin yakin Dens sudah berhasil menyayanginya, dan betapa gagalnya aku seorang abang mendidiknya. Sifat kurang ajarnya sama aku tidak aku benarkan, juga tidak aku salahkan. Abang minta maaf sayang, abang lebih tahu apa yang harus abang lakukan. Mungkin abang rela kamu benci sama abang untuk sekarang, tapi percayalah, abang adalah jutaan rahasia yang bersembunyi di balik ribuan tirai. Sehidup semati Allah, tai kucing. Aku sayang sama kamu. Aku gak bisa hidup tanpamu. Mulut siapa itu? Najis. Nanti kita lewatin semuanya sama-sama ya. Sekarang dia lewat mana coba? Lewat sono dia, Ra, sama pacar barunya. Lu mah gak diajak. Udah, kita sampingkan dulu urusan cewek. Cewek mah ya makin dipikirin makan hati yang ada. Iya, jangan semua cewek lu ratain ya, Ge. Itu mahlunya aja yang kebetulan dapet yang gak bener. Atau minimal lu banyak duit dikit dah, biar kalau lu dihina-hina sakitnya gak 2 kali. Siapa bilang? Temen lu no, kaya tapi galau-galau juga. Lu lihat aja mukanya, udah kayak mendoan belum digoreng. Lemes. Anak CEO loh ini. Dimana-mana anak CEO itu pakai jas, tapi coba lu lihat sarung, bre. Dia pakai sarung loh. Si bego, dia mah mau pakai apa juga pantas-pantas aja. Orang kaya, nggak kayak lu. Lagian cewek dia mah realistis. Mau berantem gimana juga pantas-pantas aja. Sama-sama kaya, nggak bakalan ada tuh kata-kata dibilang mau kondo lah, kere lah. Coba lu, semua kejelekan kita nih semuanya ada sama lu. Apa? Kere, udah kelihatan. Jelek enggak juga, tapi sama ganteng musuhan, kira-kira begitu. Apalagi? Udah, sakit hati gue dengernya. Sama abang ipar harus sopan lu bego. Katanya lu mau pacarin adeknya. Oh iya lupa. Silahkan dilanjut abang ipar. Nggak apa-apa mau dihina gimana juga. Ikhlas ridho gua. Males amat gue bahas ke situ lagi. Udahlah, udah gak mood gua. Lagian kenapa sih lu? Kalau dia kurang ajar sama adek lu kan enak, lu tinggal jambak bibirnya. Gak percaya amat lu sama teman sendiri. Justru karena dia temen makanya gue gak percaya. Brengseknya dia semuanya gue tahu. Apa? Enggak, dilanjut aja. Anggap aja gue lagi gak ada, biar agak enak lu semua gibahnya. Modelan begini mau sama adik gua, ntar berak keluarnya asap lagi. Berak keluarnya asap, lucu sih. Tapi gue gak boleh ketawa, kan gue lagi dihina ini. Mana kalau dia ikutan nongkrong korek pada hilang. Gak sengaja ke bawah bego. Ya kalau gak sengaja ke bawah, lu balikin korek kita setan. Ini malah lu koleksi. Iya ntar gue balikin kalau udah habis. Kok lu jadi ikutan marah no? Nafsu gue kalau udah perkara korek. Dikira gak sengsara apa tiap pulang nongkrong cetak-cetak depan kompor. Udah kebayangkan gimana kalau dia jadi adik ipar gua. Kali ini gue dukung lu Bim. Setan lu no, cepet amat berubah pikiran. Bre, cuma mau ngingetin, kita ini udah gak muda lagi bre, tapi belum tua juga. Di umur kita sekarang bukan kurang usaha, cuma kadang kita kebanyakan ngeluh. Gue juga pernah ngerasa kurang terus, kerja capek, hasil segitu-gitu aja, sampai lupa gue masih dikasih napas tiap pagi. Bersyukur itu bukan saat hidup kita lagi enak bre, tapi karena lu sadar Tuhan belum selesai sama lu. Coba sesekali tarik napas, doa dikit aja, cuma buat nginget kalau kita masih dijagain. Tuh, kayak orang bener kan kalau lagi sadar. Bentar lagi kumat itu dia. Udah nggak apa-apa, selama dia nggak ngaku nabi, udah biarin aja. Nggak apa-apa kelakuannya kayak Dajjal juga. Dia teman kita. Lu denger sendiri kan, para iblis emang susah dinasehatin. Yang ngomong iblisnya jangan ke gua setan, sakit hati gua. Lagian kalian pada gibahin anak CEO depan mukanya. Orang nunggu dia pulang dulu bego, biar gue bisa ikutan. Ciah setan, emang sama aja lu juga. Sengaja depan mukanya biar nggak dikira fitnah. Itu mah bukan fitnah lagi bego, itu kurang ajar namanya. Kenapa ya? Gua seolah merasa kesepian di tengah-tengah keramaian. Harusnya gue ikut-ikutan ketawa bareng mereka, tapi nggak tahu. Gue merasa kosong aja sama situasinya. Berani-beraninya lu menyentuh pacar gua. Gue habisin lu semua bangsat. Apa maksud dia bicara seperti itu? Melihat situasi tadi siang, rasanya aku paham. Mungkin tujuan dia hanya menjagaku agar tidak diganggu lagi sama mereka.
Mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi yang ketiga kalinya, karena aku kenal siapa mereka. Entah kenapa, aku melihat jiwa Kak Dens dalam dirinya. Semua yang ada sama Kak Dens ada juga sama dia. Dua versi yang sama dari dua orang yang berbeda. Tapi jujur, dia tidak sebaik Kak Dens. Mudah-mudahan ini cuma prasangkaku aja. Kalau yang dia katakan tadi siang itu tidaklah benar. Maafkan aku Laura, mudah-mudahan kalian berdua bisa kembali bersama. Sedikit pun aku tidak ada rasa sama dia. Caca yang sekarang bukanlah Caca yang gue kenal dulu. Sekarang dia lebih berani menantang gue. Gak ada harga diri lagi gue di matanya. Dan itu semua gara-gara lu. Sorry, gue menyuruh lu buat datang ke sini. Ada satu hal penting yang ingin gue katakan sama lu. Di sini hanya ada lu dan gue. Dan mungkin ini adalah waktu yang tepat kita bicara empat mata. Mungkin ini pahit. Sebelumnya gue berterima kasih sama lu karena lu udah berhasil menjaga Caca. Dan gue juga berterima kasih sama lu karena lu udah menyayanginya. Gue gak mau ada kebencian berkelanjutan antara seorang abang dengan adiknya. Dengan sangat terpaksa, gue harus katakan ini sama lu. Sekarang dan untuk selamanya, gue mohon lu jauhin Caca. Tinggalkanlah dia. Dengan begitu, Caca tidak akan lagi menjadi seorang pribadi yang durhaka. Caramu menyayanginya sudah sangat berlebihan. Biarkanlah gue sendiri yang menjaganya dan menyayanginya dengan cara gue sendiri. Kau masih bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri, tapi tidak dengan Caca lagi. Gimana? Tegur saya boleh, ngatur saya jangan. Ingat, saya tidak suka diatur, tapi bukan berarti saya tidak tahu aturan. Saya paham batas, saya tahu mana yang pantas, karena hidup ini bukan tentang keras kepala, bukan juga tentang merasa paling benar, tapi tentang mengetahui kapan harus bicara dan kapan harus diam. Saya menghargai nasihat, saya menghormati pendapat, namun keputusan tetap ada di tangan saya. Sebab yang menjalani hidup ini bukan orang lain, bukan mereka yang hanya melihat dari kejauhan, tapi saya sendiri yang merasakan setiap jatuh, setiap luka, dan setiap perjuangan. Maka jika ingin menegur, tegurlah dengan baik. Jika ingin mengingatkan, ingatkanlah dengan bijak. Karena hormat tidak lahir dari paksaan, dan wibawa tidak tumbuh dari tekanan. Saya bukan manusia sempurna. Saya juga pernah salah. Tapi percayalah, saya masih tahu mana jalan yang harus dilalui dan mana jurang yang harus dihindari. Aku mencintai Caca masih dengan batas yang wajar. Hanya karena aku menyayanginya, melahirkan kebencian di antara kalian berdua. Apa aku salah? Aku kenal siapa Caca. Dengan lantang dia berbicara mempertahankan orang yang paling berharga dalam hidupnya. Tapi kau anggap itu sebuah kata durhaka. Kau salah besar. Itu adalah bentuk kesetiaan. Kalau tujuanmu akulah penghalang utama kedekatanmu sama Della, aku akan pergi.
Tapi bukan begini caranya. Rasa sakit melihat kedekatanmu dengan masa laluku tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit saat kau memisahkan dua orang manusia yang saling mencintai. Kedekatanmu dari awal sudah tidak sehat. Kenapa hubunganku yang menjadi korban? Terpaksa aku harus mengatakannya padamu. Dan mungkin ini terdengar sangat kejam. Tahu apa kau soal Caca? Tahu apa kau soal kata durhaka? Siapa yang lebih kejam? Meninggalkan adik perempuan satu-satunya hidup sebatang kara dari kecil tanpa kasih sayang dari seorang abang. Siapa yang lebih durhaka? Wajar saja Caca lebih memilih lebih baik kehilanganmu daripada kehilangan kasih sayang yang dari kecil tidak pernah ia rasakan. Selama ini aku diam memperhatikan kedekatanmu sama Dela. Selama ini aku tidak ikut campur persoalan kalian. Tapi ketika ada yang ikut campur sama hubunganku, terpaksa aku harus bicara. Cukup. Berarti kau menantangku? Melawan lu atau tidak, tergantung bagaimana kemauan lu. Hanya saja, dari kecil gue tidak pernah diajari menjadi pria kasar oleh orang tuaku. Tapi dunia mengajarkanku, jika pria lemah akan selalu diinjak-injak. Dan sedikit bocoran tentang hidup gua. Gua tidak pernah takut sama yang namanya jagoan seperti lu. Gua hanya takut sama orang baik. Takut tidak bisa balas kebaikannya. Dan ketika gua marah, gua tidak selembut elu. Bagaimana cara memanjakan lawannya? Lu, gue kasih dua pilihan. Tinggalkan Caca sekarang, atau lu gue habisin di sini. Kalau lu mau Dela, ambillah. Gua tidak peduli. Tapi kalau lu mau mengambil Caca dari gua, bicaralah sekarang. Lu mau gue kubur kapan? Brengsek. Gue kira yang bakal lu lakuin itu cuma bercanda. Ternyata gua salah. Lu gak sedewasa yang gua kira. Cara berpikir lu tidak lebih dari seorang anak-anak. Kalau saja gue tidak memandang lu bagian dari Caca, gua akan membuat lu lebih menderita dari ini. Bangunlah. Bajingan tidak boleh lemah. Gua minta maaf sama lu, dan anggap saja ini tidak pernah terjadi. Setidaknya dengan kejadian ini, lu bisa berpikir sedikit jernih. Jujur, gua tidak tahu apa yang sedang lu rencanakan, tapi gua sudah paham arah lu mau kemana. Aku janji, aku akan kembali, walau waktu tak pernah pasti. Simpan rindu itu di dalam hati sampai suatu hari
Aku janji aku akan kembali.